A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu takdir baik meskipun takdir yang kita anggap tidak baik. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali di Masjid Al-Jihad ini. Insya Allah malam ini kita akan mendiskusikan tentang doa dan kesalahan umum dalam berdoa. Ya Pak, semua tahu bahwa senjata orang beriman adalah doa, betul ya Pak? Senjata orang beriman adalah doa. Tapi hari ini banyak orang beriman yang berdoa tidak dikabulkan, merasa tidak dikabulkan, betul ya Pak? Ya Pak, yang namanya senjata, kalau punya senjata Pak, ada cara pakainya enggak? Ya ada. Ya, kita punya pistol Pak, tapi nggak tahu cara pakainya, bisa nggak? Ngebidiknya nggak, jangankan ngebidik Pak, masang pelurunya, membuka pengamannya, kalau nggak ngerti, bisa nggak dipakai Pak? Nggak bisa dipakai, macet. Udah bisa dibuka pengamannya, bisa pasang pelurunya, tapi nggak bisa ngebidiknya, kena nggak kira-kira? Nggak bakal kena, masih latihan. Tuh. Makanya doa itu senjata Pak, makanya perlu dipelajari ilmunya supaya bagaimana doa kita bisa nyampe Pak, nyampe dikabulkan oleh Allah. Ingat ya Pak, kata kunci pertama, doa adalah senjata orang beriman. Kata kunci nih Pak, pegang dulu. Ciri-ciri iman. Ciri-ciri iman yang pernah kita pelajari, masih ingat? Iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Artinya apa Pak? Hatinya, mulutnya, perbuatannya sama, betul nggak Pak? Ya, sejalan ya. Ini kata kunci kedua nih, yang harus dipegang dulu. Pertama, kata kuncinya adalah doa adalah senjata orang beriman. Yang kedua, kata kunci kedua adalah yang namanya iman, hatinya, lisannya, dan perbuatannya harus sama, sejalan, satu frekuensi. Hatinya ngomong iya, mulutnya ngomong apa iya, sama nggak kira-kira Pak? Beda. Hatinya bilang saya yakin rezeki Allah yang kasih, tapi mulutnya bilang dari mana ya duitnya ya? Kira-kira sama nggak? Lain Pak. Hatinya sama mulutnya sama. Wah, saya yakin Allah yang kasih rezeki. Hatinya bilang Allah yang kasih rezeki, mulutnya bilang Allah yang kasih rezeki, tapi langkahnya ragu-ragu Pak. Berperbuatannya ragu-ragu. Cocok nggak kira-kira Pak? Ketemu nggak? Satu frekuensi nggak? Tidak. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Pertama, boleh dibaca dulu surat 40 ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, ini Pak, yang pertama harus kita garis bawahi. Allah berkata,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti ada Pak, ya. Berdoa itu dikabulkan kalau berdoanya ke siapa Pak? Ke Allah Pak. Maksudnya gimana? Pak ingat ya, kata kuncinya. Kata kuncinya hati diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Berarti hati dan lisan harus sama. Pak, pernah nggak kita di tengah jalan mau berangkat kerja atau mau berangkat ke pasar atau mau kemanapun gitu ya, kita ngomongnya begini, semoga jalanannya lancar. Pernah Pak? Semoga uangnya cukup, semoga badannya sehat. Itu kira-kira berdoanya kemana Pak? Tapi kalau ditanya hati mah maunya ke Allah, betul deh Pak. Tapi mulutnya nggak nyebut nama Allah Pak. Ketemu nggak Pak kira-kira Pak? Coba Pak. Coba praktekin nanti di kemudian hari diganti bahasanya Pak. Semoga Allah izinkan jalanannya lancar. Semoga Allah sehatkan badannya. Ya Pak, hatinya ngomong Allah, mulutnya ngomong Allah, sama Pak. Coba praktekin. Banyak dari kita langsung tembak aja, semoga uangnya cukup ya. Semoga Allah cukupkan uangnya. Betul. Ada bedanya nggak Pak kira-kira Pak? Semoga uangnya cukup sama semoga Allah cukupkan uangnya. Ada bedanya Pak? Beda Pak. Mungkin kalau kita tanya Pak, selalu hatinya ngomong, loh maksud saya kok Allah loh. Ya, ingat makanya kata kunci pertama tadi Pak. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Hatinya ngomongnya iya Allah, lisannya nggak ngomong Pak, nggak ketemu. Tuh. Ini rumus kesalahan umum Pak. Kita sering tuh ngomong begitu. Dulu juga saya sering Pak. Dulu gak saya sering begitu ya. Mudah-mudahan lancar ya jalanannya. Tuh berdoa ke siapa Pak? Tuh. Makanya Allah bilang wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi mintanya kepada Allah, bawa nama Allahnya Pak. Kalau enggak bawa nama Allahnya bahaya. Dan ini pernah Allah ingatkan di surat Al-Qalam. Surat 68 mulai dari ayat 17. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy. Itu surat apa? Al-Qalam. Iya beda. Al-Qalam surat 68. Ayat 17. Iya. Sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Oke. Ini orang Mekah Pak yang punya kebun, siap panen. Siap panen Pak. Lanjut. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Nah, mereka yakin banget bakal panen besok Pak. Wah, bakal panen saya udah. Tuh. Terus? Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Wala yastasnun. Mereka tidak menyisipkan nyebut nama Allah Pak. Kalau janji pakai insya Allah, kalau rencana pakai insya Allah, Pak. Kalau doa ya disebut nama Allahnya. Ini ada orang yang siap panen Pak, besok mau panen, tapi malamnya ngomongnya nggak pakai nyebut nama Allah. Apa yang terjadi? Lanjutin. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Nah, lanjut satu ayat lagi. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, lihat Pak, nggak jadi panen Pak, hancur. Allah hancurkan. Kenapa? Karena siap panen tapi nggak nyebut nama Allah Pak. Tuh. Ini bukan urusan akal, betul. Makanya tadi saya bilang Pak, ini urusan iman. Doa itu urusan iman. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Hatinya yakin berdoa kepada Allah, mulutnya harus nyebut nama Allahnya Pak, supaya sama. Tuh. Ya, ini kalau satu frekuensi gini nyambung nggak Pak kira-kira Pak? Nyambung. Coba aja dipraktekin Pak, diubah bahasanya. Diubah bahasanya Pak. Dan hidup ini, mohon maaf ya, kita melenceng dikit untuk meyakinkan Bapak Ibu semua untuk mengganti lisannya Pak. Ya, mengganti lisannya supaya lisannya jadi benar nih.
Karena doa lisan itu kan doa ya Pak, kata-kata adalah doa. Kok doanya benar, masalah beres Pak. Kita lihat sejarahnya, Nabi Musa waktu di pinggir laut Pak, dikejar sama Fir'aun, di depannya laut. Itu di pinggir laut, Nabi Musa udah sempat berdoa apa belum kira-kira? Belum. Kita baca ayatnya ya, surat 26 61. Surat 26 ayat 61. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Nah, ya Pak, pengikut Musa ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, masalah di belakang nih, kita bakal kesusul nih. Pak, pernah nggak Pak punya masalah kayak gitu? Ya, istri ngomong, ayah, listrik punya bunyi tuh token. Anak ngomong, Pak, harus bayar sekolah nih Pak, kalau enggak minggu depan nggak boleh ikut ujian. Pernah loh? Kita kalau diomongin begitu sama istri sama anak, apa yang keluar dari mulut kita kemarin-kemarin Pak? Apa biasanya? Waduh, gitu ya, mana nggak punya duit lagi. Yang biasanya gitu kan Pak ya? Waduh, mana nggak punya duit lagi. Waduh, gajian masih lama lagi. Tuh. Iya Pak. Tapi kalau Nabi Musa, begitu jamaahnya bilang, wahai Musa, kita bakal kesusul nih, ada masalah di belakang. Apa kata Nabi Musa? Ayat 62. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, lihat. Nabi Musa dengan tegas berkata, "Kalla innama ya Rabbi sayatin." Tenang. Tuhanku bersamaku. Berarti Allah bersama saya. Dia pasti kasih petunjuk. Pak, ini udah berdoa apa belum kira-kira? Belum kan? Ini baru komunikasi kan, Pak? Baru merespon pertanyaan jamaahnya, Pak. Belum sempat berdoa. Belum sempat berdoa, kira-kira langsung diselamatkan sama Allah nggak, Pak? Ayat 63-nya baca. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Nah, lihat Pak, baru menjawab dengan benar saja, Allah langsung memberikan solusi, pukulkan tongkatmu, lautnya terbelah. Beres nggak Pak masalahnya Pak? Beres. Kenapa masalah kita nggak beres? Begitu ada masalah ngomong, anak ngomong, ayah bayaran sekolah, kalau nggak bisa Pak, nggak bisa ujian. Kita ngomongnya gimana? Aduh, pusing Dani, pusing Pak. Ya, udah salah ngomong, nggak nyebut nama Allah lagi, udah dah, jual motor dulu aja dah, gitu Pak. Tapi nggak ngomong Allah ya Pak. Ya, udah dah, jual HP dulu dah. Kalau mau jual HP Pak, aja dah, semoga Allah izinkan HP-nya laku dulu dah, kan gitu Pak. Harusnya dibawa nama Allahnya Pak. Ini kesalahan umum kita dalam berdoa adalah kita nggak nyebut nama Allah Pak, nggak dibawa nama Allahnya. Semoga uangnya cukup, semoga badannya sehat, semoga jalanannya lancar, nama Allahnya nggak disebut. Ganti Pak mulai hari ini Pak. Semoga Allah lancarkan jalanannya, semoga Allah cukupkan uangnya, semoga Allah sehatkan badannya. Clear. Jadi jelas doa itu ditujukan kepada Allah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama yang umum dilakukan sama kita. Ya. Yang kedua, Pak, umumnya berdoa itu minta tambah apa minta kurang? Minta tambah ya Pak. Serius, mana ada orang doa minta kurang? Doa, kalau doa kurangin dosa iyalah gitu ya. Tapi doa yang lain kan minta tambah ya Pak. Kecuali doa minta kurangin berat badan, nah beda lah dikit. Tapi umumnya doa itu kan minta tambah nikmat Pak. Iya Pak. Minta tambah nikmat, rumusnya apa Pak kira-kira? Rumusnya minta tambah nikmat adalah bersyukur, betul nggak Pak? Ada surat 14 ayat 7. Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, Ya. sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.
Oke, lihat. Ini rumus umum Pak yang harus dipahami bersama. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu aku tambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Oke Pak. Rumus berdoa Pak, yang namanya doa selalu minta tambah, betul nggak? Biasa naik motor, berdoa minta tambah jadi naik mobil, betul nggak Pak? Iya kan? Atau motor satu jadi nomor motor dua lah minimal. Ya Allah, saya sekarang suami istri anak dua, kalau satu motor nggak cukup ya Allah, kan gitu Pak. Ya minimal jadi dua motor lah, biar bapak bawa satu motor, ibu bawa satu motor. Kan rumusnya berdoa minta tambah, kan Pak ya? Dan rumusnya minta tambah itu bersyukur Pak. Makanya rumusnya berdoa itu harusnya bersyukur. Berdoa itu jangan pakai kata-kata tidak bersyukur. Ya Allah, capek banget pakai motor, mana berempat sempit ya Allah. Itu kira-kira bersyukur apa enggak tuh Pak? Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diazab ya Pak. Kan ayatnya begitu tadi kan. Tapi kita sering nggak berdoa kayak gitu Pak. Ya Allah, capek banget ngontrak melulu, nggak pernah punya. Pengen banget ya Allah ngontrak, pengen banget punya rumah sendiri ya Allah, capek ya Allah ngontrak mulu. Nah itu kira-kira bersyukur apa enggak Pak? Ngeluh Pak. Kira-kira itu bakal dikabulkan nggak doa kita? Enggak. Lihat ayatnya balik lagi. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur kalau doanya dengan rasa ngeluh, kira-kira yang datang nak tambahan nikmat apa tambahan azab? Tambah masalah Pak. Tuh. Sekarang sebelum masuk ke doa, ini kalau kita mau berangkat kerja Pak, mau berangkat ke masjid dah, tiba-tiba kan sekarang udah mulai hujan-hujan lagi kan Pak ya. Begitu mau keluar rumah hujan. Biasanya kita ngomongnya apa? Kemarin-kemarin. Ya hujan lagi. Nah itu syukur apa enggak tuh Pak kira-kira Pak? Enggak. Lihat rumusnya lagi Pak. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diazab. Begitu ada hujan kita respon ya hujan, berarti kita mengundang azab, betul nggak Pak? Pak, nauzubillah min zalik, benar nggak? Dan kita sering nggak Pak melakukan itu Pak? Jangankan urusan yang besar-besar Pak, selesai sholat dari masjid, keluar masjid sendalnya misah, satu ada, satu nggak ada. Apa yang keluar dari mulut kita biasanya? Iya, ngomel apa nggak kira-kira tuh? Siapa sih yang mainin sendal gua nih? Kan gitu. Itu syukur apa nggak Pak? Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diazab. Berarti kalau kita merespon dengan kata-kata tidak bersyukur, sama saja mengizinkan Allah menurunkan azab ke kita, benar nggak? Hati-hati loh Pak. Hati-hati. Hati-hati jangan asal jeplak lah ibaratnya gitu Pak. Rumus berdoa itu yang kedua adalah bersyukur Pak. Makanya lihat, semua ustadz kalau mimpin doa kan dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin kan? Atau istighfar dulu baru alhamdulillah, selalu itu pasangannya begitu Pak. Karena kalau yang namanya doa itu selalu minta tambah. Nah, sebelum masuk ke doa berarti lisan kita harus kita atur Pak. Apapun itu, begitu Bapak naik motor keluar ke jalan raya macet. Kalau kemarin-kemarin ngomongnya ya macet mulu di sini ya. Ya Pak. Kalau udah belajar besok-besok ngomongnya apa Pak kira-kira Pak? Kan bersyukur harusnya. Kalau bersyukur ngomongnya apa Pak? Alhamdulillah. Lihat, ini nggak masuk akal Ustadz, masa kena macet alhamdulillah. Ya kita baca artinya. Alhamdulillah artinya apa Pak? Segala puji bagi Allah Pak. Bapak kena macet yang dipuji siapa? Pak, meskipun kita bokek, kena tipu, meskipun kita sakit, tetap harus muji Allah nggak? Harus Pak. Jadi alhamdulillah itu bukan berarti cuma dapat kebaikan saja. Alhamdulillah itu artinya kita lagi menyatakan kepada Allah, apapun kondisi saya, engkau tetap harus saya puji ya Allah. Kan gitu Pak. Ya, makanya ini nggak bisa diterima pakai akal. Dan orang hari ini menganggap alhamdulillah itu hanya untuk kebaikan kan Pak. Berarti kalau nggak dapat kebaikan nggak alhamdulillah dong. Berarti kalau nggak dapat kebaikan nggak muji Allah dong Pak. Bahasa sederhananya kan gitu kan. Karena alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah. Tuh. Jadi hati-hati Pak. Bangun tidur, berangkat kantor, HP ketinggalan. Terpaksa harus balik lagi. Kemarin-kemarin kan ngomel tuh, aduh.
Ini pasti nih, apalagi yang punya istri, nah pasti nih tadi dimainin anak nih, makanya HP keluar dari tas nih, si ibunya juga nggak ngasih tahu lagi. Ya udah Pak, ingat Pak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, azab itu pedih Pak. Makanya harus biasakan alhamdulillah, meskipun nggak masuk akal. Kok dompet kecopetan, alhamdulillah. Nggak masuk akal kan Pak? Kan balik lagi tadi, ini urusan iman, ya Pak. Jangan dipikirin pakai akal, nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Urusan iman direspon dengan akal, nggak nyambung. Tuh. Ya, kita lihat sekarang Pak, Nabi Zakaria Pak, itu sudah tua, istrinya mandul. Saya balik tanya nih, ini pertanyaan saya beberapa bulan yang lalu, Pak, kalau Bapak punya istri mandul, kira-kira berdoanya minta apa Pak? Minta anak apa minta istri baru? Ayo Pak, biasanya terbukti kan berapa artis yang menikah dengan pasangannya, ternyata pasangannya dianggap mandul, diceraikan, dia cari istri lain. Betul nggak Pak? Kenapa itu Pak? Karena dia berdoa pakai akal, bukan pakai iman ya Pak. Tapi Nabi Zakaria lihat Pak, boleh buka surat 3 surat 3 ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Nah lihat Pak, Nabi Zakaria itu istrinya mandul, dia sudah tua, tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta? Ayat 38 tadi, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Aku minta anak dari sisimu, betul ya? Ayatnya gitu kan? Jadi Nabi Zakaria itu minta anak dari sisi Allah Pak, bukan dari istrinya. Karena secara logika istrinya mandul Pak, makanya nggak minta sama istrinya. Pak, Bapak mau naik haji? Mau umroh? Mau? Bapak mau umroh, mau haji? Kalau Bapak pakai akal Bapak, terus minta ke kantong Bapak, ada duitnya nggak? Nggak ada. Oleh karena itu mintanya sama siapa Pak? Inilah urusan iman Pak. Makanya Bapak jangan berdoa diukur sama kantongnya. Kalau diukur sama kantongnya, Bapak nggak pernah berdoa minta umroh, bener nggak? Ya, Nabi Zakaria itu berdoanya pakai iman. Sekali lagi, makanya tadi di awal saya bilang doa itu urusan iman. Makanya akalnya ditinggal dulu dikit Pak. Bukan berarti nggak dipakai ya. Tuh. Ya, kalau kita nggak punya duit, berdoa umroh, ya berdoa minta umroh, karena yang memberangkatkan umroh itu Allah Pak. Kita mintanya sama Allah, ya Allah, aku minta umroh dari Engkau, bukan dari kantong saya, bukan dari tabungan saya. Sama kayak Nabi Zakaria, dia nggak minta anak dari istrinya, dia minta anak dari Allah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Apa lihat? Sekarang kita lihat apa korelasinya dengan bersyukur. Kita lihat surat 19 ayat 4. Ini doa Nabi Zakaria yang komplitnya. Surat 19 ayat 4. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi ubat, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Nah lihat Pak, ujung doanya Nabi Zakaria apa? Aku nggak pernah kecewa Pak. Ini yang bikin dia dikabulkan sama Allah. Dia membuktikan kepada Allah kalau saya nggak pernah kecewa. Kalau nggak pernah kecewa berarti selalu bersyukur, betul nggak Pak? Kalau kita habis bersyukur selalu kecewa. Kena macet kecewa Pak, HP ketinggalan kecewa, ngantri minuman makanan subuh masih ada acara di sini, masih ada. Kalau nggak kebagian gorengan kecewa Pak. Kita kan begitu ya Pak. Ya, ngantri kelemahan kecewa nggak? Gimana nih sistemnya nih? Lama bener. Kalau Nabi Zakaria membuktikan kepada Allah kalau saya tidak pernah kecewa, apapun takdir hidupku ya Allah, meskipun aku sudah tua, badanku sudah bungkuk, istriku mandul, aku tidak kecewa. Rumus kalau mau doa dikabulkan Pak, bersyukur dan jangan pernah ada kecewa sedikit pun. Kita mungkin nggak ngomong kecewa Pak, kita mungkin nggak ngomel, cuma gini doang nih. Itu apa artinya Pak?
Ya, istri bilang, ayah, tolong angkatin jemuran. Apa Pak itu Pak? Atau mungkin nggak narik nafas Pak, coba. Sama nggak Pak? Sama Pak, hati-hati Pak. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diazab. Maka berjuanglah untuk tidak mengeluh sedikit pun. Berjuang. Tapi mungkin nggak Pak kita tidak mengeluh? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak ada orang yang nggak mungkin, nggak ada manusia yang hari ini tidak pernah mengeluh, nggak ada. Dijamin ada. Makanya Allah kasih peluang tobat Pak. Iya, kalau lupa misalnya ada masalah harusnya alhamdulillah tapi bapak ngomel. Kalau lupa harusnya bilang alhamdulillah lalu bapak ngeluh. Ya, kalau lupa harusnya bilang alhamdulillah tapi bapak buang napas panjang kayak tadi. Allah kasih kesempatan bertobat Pak di surat 3 ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, lihat Pak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, yaitu orang-orang yang habis berbuat dosa atau menzolimi dirinya sendiri, buru-buru ingat Allah Pak. Jadi kalau harusnya bersyukur alhamdulillah tapi bapak ngomel, gimana sih ini? Buru-buru astagfirullahaladzim. Buru-buru ingat Allah, buru-buru istighfar. Itu rumusnya. Itu rumusnya Pak. Jadi buru-buru ingat Allah, buru-buru istighfar, dan walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Enggak diterusin Pak perbuatan dosa yang tadi. Tuh. Jadi kalau udah ngomong istighfar, udah selesai tuh Pak. Yang tadi jangan diterusin tuh Pak. Ngeluhnya jangan diterusin. Buang napas panjangnya jangan diterusin. Ngomelnya jangan diterusin. Kenapa? Ya ini kebijaksananya Allah. Ini Rahman Rahimnya Allah Pak. Kalau Allah menghendaki manusia suci, bisa nggak? Nggak ada. Siapa manusia yang nggak punya dosa? Makanya Allah minta berjuang saja, kalau lupa istighfar. Dan istighfar adalah salah satu cara terhindar dari bencana. Baca surat 8 ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah lihat Pak, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka yastaghfirun, beristighfar, minta ampun. Pak, kapan waktu terjadinya azab? Habis subuh, betul. Pagi, sore hari lagi main, betul. Ada ayatnya Pak. Dan satu yang jangan dilupakan Pak, dalam perjalanan Pak. Makanya kalau di mobil banyak istighfar. Jangan banyak dengerin lagu Pak. Iya, Bapak baca dulu surat 16 ayat 46. Saya nggak mengharamkan musik ya Pak ya. Saya tidak melarang kalau Bapak suka musik, tapi saya menyampaikan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada musik. Istighfar jauh lebih bermanfaat daripada dengerin lagu di mobil. Silakan. Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Lihat Pak. Makanya hati-hati di perjalanan Pak. Allah bisa menurunkan azab saat di perjalanan. Kalau di perjalanan Bapak bisa ngeles nggak Pak? Kita baru sedih kemarin 2 hari yang lalu, kemarin ya Pak. Kemarin 17 mobil beruntun. Cipularang. Ya, kenapa? Karena memang Allah bilang begitu Pak. Waktu turunnya azab itu perjalanan. Tadi pagi ada di surat 7. Buka surat 7 ayat 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman
aman dari siksaan kami yang datang malam hari. Oh, malam hari. Ketika mereka sedang tidur. Yang pertama malam hari lagi tidur, Pak. Makanya tsunami Banten malam ya. Tsunami Palu habis maghrib. Ya Bu, ya Pak ya. Palu kan likuifaksinya kan setelah maghrib. Maghrib gempa bumi dulu, tsunami sebentar, nggak lama likuifaksi malam terjadinya. Ayat 98-nya. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Nah, ini waktu-waktu yang harus kita waspadai, Pak. Banyak bersyukur, makanya kita diperintahkan untuk zikir pagi, zikir petang. Petang itu kan sore-sore menuju malam ya, Pak. Ya, kalau orang tua zaman dulu habis maghrib nggak boleh keluar rumah tuh. Kenapa? Karena ini saat-saatnya bisa Allah datangkan azab. Pagi, malam, perjalanan. Dan yang bisa menghindarkan dari azab, siksaan adalah istighfar. Tuh. Ya. Dan doa, Pak. Yang ketiga nih, Pak. Yang tadi kan yang pertama doa harus ditujukan kepada Allah. Yang kedua harus pakai syukur. Yang ketiga doa itu harus dipenuhi dengan rasa minta ampun, istighfar. Pak. Ya, ini yang ketiga nih. Pak, banyak orang yang berdoa tapi komplain sambil emosi, Pak. Saya udah sholat, saya sudah zakat, kok penyakit saya belum belum disembuhin. Ya Allah, kapan penyakit saya disembuhin ya Allah? Ya, saya udah sholat, udah sedekah, udah zakat, udah tahajud, baca Quran, kok penyakit belum sembuh-sembuh. Pak, rumus berdoa yang harus dikuasai yang ketiga adalah istighfar, berminta ampun. Nabi Yunus di perut ikan, Pak, keluar dari perut ikan cuma modal minta ampun, Pak. Baca surat 21 ayat 87. Dan ingatlah kisah Zulkifli atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, lihat Pak. Nabi Yunus itu ada masalah di dalam perut ikan, Pak. Ini kan masalah ya, Pak, di dalam perut ikan ya. Tapi dia selesai urusannya hanya dengan minta ampun, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Tuh. Jadi sebetulnya rumus, makanya ada satu cerita, ada satu kisah seorang kiai didatangi oleh jamaahnya. Jamaah pertama nanya, "Kiai, saya sakit terus, kapan sembuhnya? Gimana caranya supaya sembuh?" Banyak istighfar. Pulang. Datang lagi jamaahnya, "Kiai, saya kok rezekinya seret, gimana caranya?" Banyak istighfar. Ya, yang datang lagi yang berikutnya, "Kiai, saya belum dapat jodoh, gimana caranya?" Banyak istighfar lah. Jawabannya istighfar semua, sampai muridnya bingung, kok jawabannya istighfar semua. Pak, rumus berdoa itu harus banyak istighfar. Ya, istighfar itu minimal Pak 4, 5 atau 6. Ya, pertama, kalau kita banyak istighfar, tadi surat 8 ayat 33, terhindar dari masalah ya, terhindar dari azab, terhindar dari kecelakaan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang banyak beristighfar pasti dimuliakan. Ada di surat 36 ayat 27, surat Yasin ayat 27. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu ayatnya sering dibaca tuh. Coba. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Kalau kita minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, dimuliakan, Pak. Itu dijamin sudah. Jaminan dari Allah pasti dimuliakan. Ya. Tadi 833 terhindar dari masalah, 3627 dimuliakan. Baca surat 40 ayat 7, 8 dan 9. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya.
dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, stop terus itu tuh. Ini doa malaikat, Pak. Malaikatnya yang ada di sekitar ars. Berarti deket kan sama Allah ya, Pak? Kan Allah bersemayam di ars. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang bertobat. Pak, Bapak didoain Ustadz seneng apa enggak, Pak? Seneng ya, Pak? Padahal pasti dikabulkan, Pak, enggak? Gak tahu. Gak tahu, Pak. Tapi Bapak didoain malaikat, seneng apa enggak? Kira-kira malaikat kalau didoain, berdoa, dikabulkan ya, Pak? Iya, deket. Malaikat sama Ustadz, jelas malaikat lebih mulia lah, Pak. Ya kan? Doa pertamanya dari malaikat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang bertobat. Betul ya? Terusin ayatnya. Dan mengikuti jalan agamamu. Ya. Dan peliharalah mereka dari azab neraka. Nah, malaikat doain, satu, ampuni dosanya, dua, jauhi dari azab neraka. Ayat 8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn. Tuh, Pak, didoain sama malaikat masuk surga, Pak. Bapak didoain sama Ustadz, ini dikit seneng. Lama malaikat, yo Pak, masuk surga didoain. Ya, lanjut. Yang telah engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tuh Pak, didoain masuk surga rombongan sama keluarga, kakek, nenek, pasangan, cucu, berangkat semua, Pak. Didoain sama malaikat. Modalnya istighfar, Pak. Lanjut, 9. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Nah, peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Adanya di mana tuh, Pak? Di dunia, Pak. Lanjut. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, lihat, Pak. Modal istighfar, dapat doa malaikat, Pak. Minta doa ampunin dosa, dijauhin dari neraka, dimasukin ke surga, dijauhi dari bencana dan kejahatan. Ini malaikat yang doain, Pak. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa istighfar. Jangan lupa minta ampun. Jangan komplain, Pak. Doanya jangan komplain, ya Allah, ini jalanan bolak-balik digali lagi, ya Allah, kapan beresnya ya Allah, komplain melulu. Pak, balik lagi, kalau pakai ayat yang tadi aja udah kena azab ya, Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh. Ya. Lagi surat 71 ayat 10 sampai 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Orang yang minta ampun akan Allah turunkan hujan yang lebat. Hujan dalam konteks Al-Quran berarti rezeki. Rezeki. Dan rezekinya ini hujan lebat, Pak, bukan gerimis. Berarti rezekinya banyak, unlimited. Ya, terus ayat 11-12-nya. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anak. Lihat, memperbanyak harta dan anak-anak, Pak. Jadi harta yang sudah ada dilipat gandakan. Yang kedua, melipat gandakan, memperbanyak anak-anak. Wah, anak 2 jadi 4. Enggak begitu. Ya. Kualitas anak bisa diangkat, Pak. Kualitas anak yang tadinya kurang diangkat sama Allah kualitasnya, dilipat gandakan kualitasnya. Ya, saya punya teman, namanya saya lupa namanya. Dulu dia bukan termasuk orang yang pinter, Pak. Bukan termasuk orang yang pinter. Jadi kalau diajarin 3 kali 3 9. Muter dulu ke tempat lain, ngomong-ngomong, balik lagi 3 kali 3, berapa ya? Berapa ya? Tuh, kayak gitu, Pak. Lalu diajarin banyak istighfar, disuruh bangun malam. Bangun malam disuruh lari, Pak. Lari lapangan terus saja. Ya, lari lapangan jam 3 lari tuh. Nanti besok udah nggak pakai lari lagi, disuruh ngapalin. Sekarang pinter banget dan sekarang udah kaya.
modalnya disuruh istighfar sama bangun malam, dilipat gandakan kualitasnya. Teman saya di Bandung, wakil direktur perusahaan yang tidak halal, Pak, ya, berbisnis tidak halal. Anaknya pesantren di Garut, itu anaknya bandel banget, Pak. Kalau di pesantren kan ngelanggar aturan dibotakin. Ini belum tumbuh rambutnya udah ngelanggar aturan lagi, Pak. Sampai pusing kiainya. Ini gimana ya? Lalu meeting nih, guru-guru, ustadz-ustadz sama kiai meeting. Lalu diputuskan udah DO aja lah, daripada pusing. Berangkat kiainya dari Garut ke Bandung, Pak. Di tengah jalan dia mikir, lah kalau dipecat tanggung jawab kita sebagai pendidik bagaimana? Udahlah nggak usah dipecat, saya mau ketemu aja sama bapaknya. Ternyata bapaknya begitu ngobrol, kerjanya di bisnis yang tidak halal, Pak. Kiainya bilang begini, oh pantesan anakmu bandel. Bapak kalau sayang sama anak, tobat, jangan kerja di situ. Itu uangnya tidak halal, dijelasin panjang lebar, Pak. Bapaknya sayang sama anaknya, 2 minggu kemudian berhenti kerja, lalu usaha, dagang, bikin warung dan lain-lain, Pak. Anaknya dalam waktu 1 tahun sejak bapaknya meninggalkan pekerjaan yang haram, anaknya dalam waktu 1,5 tahun hafal Quran 30 juz selesai. Yang tadinya bandel banget. Coba. Bapaknya istighfar, minta ampun, anaknya dilipat gandakan kualitasnya. Tuh. Teman saya di Pontianak, bukan guru. Teman saya PNS, anaknya ngapalin Quran di Pondok Munzalan. Ya, Pak. Ada satu ketika si ibu PNS dapat duit 500.000 dari kantornya. Katanya kalau PNS sering dapat duit gitu. Saya nggak tahu ya, Pak. Ini cerita dari dia. Ya, dan dia tanya ini uang apa? Oh, halal. Ya, dibeliin dibeliin sabun, dibeliin odol, sikat gigi, sama dikasih 100.000 kirim ke anaknya, Pak, di Pondok Munzalan Pontianak. Setelah itu dikasih ke anaknya, 2 minggu hafalannya nggak nambah-nambah. 2 minggu hafalannya nggak nambah-nambah. Sampai ustazahnya bingung, karena ini perempuan, Pak. Ditelepon, Bu, mohon doanya ya. Kenapa ustazah? Anak ibu udah 2 minggu hafalannya nggak nambah-nambah. Astagfirullahaladzim. Datanglah dia ke pondok nih, ke Munzalan, diskusilah sama kami, Pak. Sama ada Ustadz Lukman, ada saya dan lain-lain, Pak. Ustadz Lukman bilang, jangan-jangan ada uang haram. Coba inget-inget, ada uang apa? Dia inget-inget, oh iya, saya dapat uang 500.000 waktu itu. Dari mana? Nggak tahu, kata bos saya halal, katanya, Pak. Nggak jelas sumbernya. Udah dah, mendingan keluarin dah. Dia ambil dari tabungannya, Pak, 500.000 dia kasihkan ke orang lain, Pak. Ya, selesai dikasihkan, Pak, 2 hari kemudian gurunya, ustazanya telepon, alhamdulillah Bunda, tambahan hafalan anaknya melesat lebih cepat. Tuh, Bapak. Istighfar dilipat gandakan kualitas anak. Lanjutin. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kalau kita istighfar, dibuka kebun-kebun baru, Pak. Dibuka peluang-peluang bisnis baru. Sungai-sungai baru, peluang-peluang income baru. Ya, ini istighfar, Pak. Udah berapa tuh dapat tuh, Pak? Dihindarkan dari azab, dimuliakan, dapat doa malaikat berapa biji tadi? 1, 2, 3. Ya. Dapat rezeki tak terduga, dilipat gandakan harta dan anak-anak, dikasih sungai-sungai baru, kebun-kebun baru, Pak, 10. Ya, dan yang jangan lupa, Pak, bukan hanya kalau Bapak baca Quran, amalan yang selalu jawabannya pasti cuma istighfar, Pak. Kalau Bapak ulangi itu surat yang tadi nih, Pak, surat Al-Anfal ayat 33, surat 3627, surat 40, 789, surat 71, 10, 11, 12, semuanya pasti. Yang namanya istighfar balasannya pasti. Kalau sholat balasannya pasti nggak, Pak? Enggak, mudah-mudahan. Coba sholat tahajud, Pak. Apakah sholat tahajud balasannya pasti? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka. Apa artinya asa? Mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan aja kita kerjain, masa yang pasti nggak mau dikerjain, Pak? Rugi dong, bener gak, Pak? Harusnya kita lebih semangat mengerjakan yang pasti dong, Pak. Tuh.
yang mudah-mudahan aja kita kerjain, yang pasti harus dikerjain. Dan istighfar adalah salah satu amalan yang balasannya pasti. Kalau bapak, ibu, kita semua punya masalah, lalu nggak pernah mau bertasbih, nggak pernah mau istighfar, nggak pernah mau berzikir kepada Allah, Allah ancam masalahnya nggak akan selesai sampai kiamat, Pak. Percaya nggak? Baca surat As-Saffat, surat 37, ayat 143 kalau nggak salah. 143 atau 144. Ini kisah Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Coba. 143 bunyi gimana? Maka kiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berpikir, bertasbih kepada Allah. Lanjut, satu lagi. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah lihat Pak, Nabi Yunus Allah ancam kalau selama dia punya masalah di perut ikan, nggak banyak bertasbih, nggak banyak berzikir, nggak banyak beristighfar, dia nggak akan keluar dari perut ikan sampai hari berbangkit, Pak. Ya, kita kalau punya masalah nggak banyak istighfar, nggak bakal diberesin sama Allah sampai hari kiamat, hari berbangkit. Makanya harus banyak istighfar, Pak. Jadi rumusnya sebetulnya satu, ya tadi apa? Pertama, ditujukan kepada Allah, sebut nama Allahnya. Dua, banyak bersyukur. Tiga, banyak istighfar. Tiga ini aja hidup nih. Tiga hidup kalau ini dipraktekkan, wah, beres urusan kita, Pak. Ya kan? Apa-apa libatkan Allahnya. Mau bayaran, bismillah, mau bayaran. Meskipun duitnya ada, Pak. Mau bayar listrik, duitnya ada di kantong. Sebelum bayar, libatkan Allahnya, bismillah. Minimal bismillah, Pak. Kalau mau panjang, ya Allah izin ya, ini uang dari engkau, saya izin mau bayar listrik. Ya silakan kalau mau begitu, Pak. Berarti kita berkomunikasi sama Allah. Kalau mau sederhana, bismillah. Makan, kan mulai dengan bismillah. Kalau mau dipanjangin, ya Allah izin, ya ini makanan dari engkau, rezeki dari engkau, lewat mulut dari punya engkau juga, yang nanti diolah sama lambung punya engkau juga. Kalau mau dipanjangin silahkan. Kalau mau dipendekin minimal bismillah, libatkan Allahnya. Jangan sampai enggak nyebut nama Allah. Dua, bersyukur. Karena bersyukur ditambah nikmatnya, tidak bersyukur dikasih azab. Yang keempat istighfar, ketiga istighfar. Tuh, istighfar. Karena istighfar menjauhkan kita dari masalah, membuka pintu rezeki, dan mendapat doa malaikat. Kesimpulan besarnya, Pak, hiduplah dengan iman, betul tak? Ya, hiduplah dengan iman. Seperti Nabi Zakaria yang berdoa pakai iman, meskipun istrinya mandul, dia nggak minta anak dari istrinya, dia minta anak dari Allah. Meskipun di kantong kita nggak punya duit, Pak, minta umroh. Jangan minta umroh sama tabungan, minta umroh sama Allah. Meskipun kita nggak punya duit buat beli rumah, minta sama Allah, ya Allah saya butuh rumah karena saya mau ngerawat anak yatim. Jangan minta tabungan, jangan minta rumah sama tabungan, jangan minta rumah sama KPR, Pak, ntar nggak bisa bayar, pusing. Betul lah. Jadi rumusnya sebetulnya adalah hiduplah dengan iman. Makanya orang yang hidup dengan iman dan amal soleh, Allah kasih kehidupan yang baik. Silakan baca surat 16 ayat 97. Surat 16 ayat 97. Barang siapa mengajarkan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jelas ya Pak ya? Kalau kita hidup dengan landasan iman dan selalu berbuat baik, Pak, Allah jamin dikasih kehidupan yang baik. Lalu dibalas lebih baik lagi di akhirat. Kenapa, Pak? Karena kalau Bapak bersyukur saat dapat musibah itu kan nggak bisa diterima pakai akal kan, harus diterima pakai iman. Tuh, ya. Kita hidup ini harus selalu bersyukur. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur tidak bersyukur diazab. Kita tidak mungkin mampu bersyukur kalau pakai akal terus, Pak. Nggak mungkin. Coba kalau Pak, kalau istri meninggal dunia, Bapak berani ngomong alhamdulillah kalau pakai akal? Berani, Pak? Kalau pakai akal?
istri meninggal dunia, bapak ngomong alhamdulillah, sebelah langsung bilang ente mau kawin lagi ya. Ya Pak, karena pakai akal. Tapi kalau pakai iman, loh memang alhamdulillah ala kulli hal, meskipun kita sedih, tetap yang dipuji segala puji bagi Allah. Tuh. Makanya hiduplah dengan iman. Kalau hidup dengan iman nggak ada yang sulit Pak. Allah sudah jamin tuh, barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan beriman, pasti kami kasih kehidupan yang baik dan diberikan balasan lebih baik di akhirat. Tuh. Ya, jadi jangan lupa Pak, hiduplah dengan iman yang selalu melibatkan Allah dalam langkah kita, perbuatan kita, doa kita, dan selalu bersyukur dan banyak beristighfar. Ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan, Allah jamin dapat kehidupan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Penjelasan dari ditanyakan tidak dijelaskan. Enggak. Oke, siap. Apakah ada waktu-waktu yang cepat untuk berdoa? Jelas ada. Jangankan waktu, tempat aja ada Pak. Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya Maryam. Ya, Maryam itu kan ditanya, anna laki hadza, ini makanan dari siapa? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Begitu Zakaria mendengar jawaban dari Siti Maryam, dia dapat rezeki makanan dari Allah. Lalu Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria berdoa kepada Allah di mihrabnya Maryam. Makanya para ulama berpendapat di rumah Bapak harus bikin mihrab, bikin tempat buat sholat khusus, buat berdoa khusus. Jadi kalau Bapak tahajud, disitulah doanya. Tuh. Kalau Bapak sholat sunnah witir dan lain-lain, sholat malam sebelum berangkat subuh ke masjid, di situ doanya Pak, mihrab. Tuh, ya. Belum lagi apa, kapan? Lagi safar, ya Pak, lagi dalam perjalanan, Allah bilang itu adalah waktu mustajabnya doa. Jangan lupa, itu juga pasangannya waktu datangnya azab, ya Pak. Kan tadi dalilnya udah dibaca. Kapan lagi? Waktu turunnya hujan. Bayangkan Pak, hujan itu waktu mustajabnya doa. Orang Jakarta berapa orang kira-kira Pak? Warga Jakarta. Ada 15 juta? 20 juta? Orang Jakarta semua pikirannya sama Pak. Kalau Jakarta hujan biasanya, 12 juta orang pikirannya sama. Hujan waktu mustajabnya doa, 20 juta orang ngomong sama. Banjir, kejadian nggak? Kejadian Pak. Coba kalau 20 juta orang semuanya ngomong alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an, beres nggak Pak kira-kira hujan? Beres Pak, tinggal nanti dibuktikan dengan beresin gorong-gorong, jangan buang sampah sembarangan, itu buktinya Pak, ya kan? Jadi ada waktu mustajabnya doa, ada ya, dalam perjalanan, di mihrab, saat safar, saat terzolimi, saat antara iqomah, antara azan dan iqomah, tuh. Di sujud terakhir sholat fardu atau sholat sunnah, sujud terakhir, makanya disunahkan dipanjangin dikit, jangan lama-lama. Tapi kalau imam udah berdiri, stop juga Bapak, jangan mentang-mentang lagi doa, imam udah berdiri, udah selesai, udah duduk tahiyat akhir, kita terusin tuh, nggak bisa, itu udah harus selesai, karena kita ikut sama perintah imam, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Cukup? Saya pikir demikian materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipraktekin. Jangan lupa hidup dengan iman, libatkan Allah, banyak bersyukur dan banyak beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi taqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.